Mari kita membaca Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Saya baca kembali ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Seorang malaikat. Malaikat Tuhan tidak lain adalah pribadi kedua dari Trinitas Ilahi dalam keadaan prainkarnasinya sebagai Allah dan anggota setara dengan dua anggota dari kealahan. Jadi, malaikat Tuhan adalah Kristus, pribadi kedua dari Trinitas, menampakkan diri kepada manusia sebagai utusan dari Allah, pribadi pertama dari kealahan. Malaikat Tuhan bukan seorang malaikat biasa yang menyandang nama Allah Jehovah. Siapakah malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan adalah Kristus sebelum berinkarnasi. Allah sendiri, maka disebut Jehovah dan Allah. Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 4. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan dirinya. Saya menyatakan bahwa Kristus sebagai anak tunggal Bapa selalu mengacu pada kemanusiaan, bukan pada kealahan. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristus sebagai anak tunggal Bapa selalu mengacu pada kemanusiaan, bukan pada kealahan. Dan saya menyatakan bahwa sebagai Allah, Kristus tidak ada permulaan. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Mika 5 ayat 1 dan 2 bersaksi yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam ayat ini, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalimat ini mengartikan asal-usul Kristus, bukan pemerintahan Kristus, sudah sejak purbakala, sejak kekekalan, from everlasting. Jadi, Kristus adalah Allah yang kekal. Kristus sebagai Allah tidak diperanakan dan tidak disebut anak tunggal Bapa. Tetapi sebagai manusia, Kristus memiliki permulaan, diperanakan, dan disebut anak tunggal Bapa, the only begotten of the Father. Yohanes 1 ayat 14, Mazmur 2 ayat 7, Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, Lukas pasal 1 ayat 35, Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Mazmur 2 ayat 7 bernubuat bahwa suatu hari, yaitu pada hari ini, Allah akan mempunyai anak. Nubuat ini telah digenapi pada waktu perawan Maria mengandung Kristus oleh Roh Kudus. Bukan sebelum Kristus menjadi manusia, Bapa memperanakan. Tetapi pada waktu Kristus menjadi manusia, Bapa memperanakan. Maka malaikat Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2
Dan Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan 23, bukanlah anak tunggal Bapa yang menyatakan diri, bukan pula seorang malaikat ciptaan Allah yang sekedar menyandang nama Allah Yehova. Pendeta Era Susaptono menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan dirinya. Buku Tritunggal penulis Dr. Eratus Sabtono dalam halaman 142. Selanjutnya dalam Daniel 3 ayat 28 tertulis, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sangat besar kemungkinan malaikat yang dimaksud di sini adalah Theophany dari anak tunggal Bapa yang sering juga mempersonifikasi sebagai malak Yahweh. Pendeta Kim Gidong, Berea Songnam Church, serta Papa Markus A. Cristianto, penulis buku Inilah Anakku yang Kupilih dengan kala dia, menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah bukan Allah sendiri, tetapi seorang malaikat ciptaan Allah yang menyandang nama Allah Jehovah. buku Inilah Anakku yang Kupilih dengan kala dia, penulis Papa Markus A. Cristianto dalam halaman 73. Dari dua contoh ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa ternyata yang sedang bergulat dengan Yakub bukanlah pribadi Allah sendiri, melainkan seorang malaikat. Allah juga tidak menyampaikan hukum Taurat kepada Musa secara pribadi, melainkan melalui perantaraan seorang malaikat yang kita kenal sebagai malaikat Tuhan. Pernyataan-pernyataan ini keliru. Sekarang kita mau kembali membahas mengenai malaikat Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan 23. Untuk itu saya akan baca kembali ayat 20 dari Keluaran pasal 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Seorang malaikat yang diutus oleh Allah adalah malaikat Tuhan, bukan seorang malaikat biasa. Sekarang dengan ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Kalimat, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Kalimat ini menandakan bahwa malaikat ini memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Sedangkan hanya Allah saja dapat mengampuni dosa. Maka malaikat ini adalah seorang anggota dari kealahan, a member of deity. Markus 2 ayat 5 sampai dengan 7 mengatakan Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat yang ada di situ berkata dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Maka Yesus adalah Allah. Malaikat Tuhan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Maka malaikat Tuhan adalah Allah. Dan kalimat, sebab namaku ada di dalam dia. Itu berarti otoritas penuh dari Allah ada di dalam malaikat Tuhan.
pernyataan yang sama, yaitu otoritas penuh dari Allah ada di dalam malaikat Tuhan, terdapat juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 dan pasal 2 ayat 9. Kita akan membaca kedua ayat ini, yaitu Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi, malaikat Tuhan adalah wakil ilahi dari kealahan dan pelaksana Allah di antara bangsa Israel. Malaikat Tuhan pada dasarnya adalah semua yang Allah bisa berada di tengah-tengah mereka untuk memimpin, menjaga, dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Kalimat, namaku ada di dalam Dia, yang berarti otoritas penuh dari Allah ada di dalam malaikat Tuhan. Otoritas penuh dari Allah Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 43. Yang berbunyi, aku datang dalam nama Bapakku. Itu berarti aku datang dengan otoritas yang penuh dari Allah Bapa. Dan Yohanes pasal 10 ayat 25, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dengan otoritas yang penuh dari Allah Bapa. Nama adalah otoritas. Nama menandakan otoritas yang penuh dari Allah. Yohanes 17 ayat 6, ayat 12 dan ayat 26. Nama menandakan otoritas yang penuh dari Allah. Saya akan membaca Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Kalimat, aku telah menyatakan namamu, yang berarti aku telah menyatakan otoritas yang penuh dari Allah Bapa. Karena namamu adalah otoritas Bapa. Ada yang menafsirkan namamu sebagai Yesus, lalu mengatakan bahwa nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, dan nama Roh Kudus Yesus. Paham ini dari Pendeta Kim Gidong, Berea Songnam Church, serta Papa Markus A. Kristianto. Buku, Inilah Anakku yang Kupilih, dengarkanlah dia, penulis Papa Markus A. Kristianto, dalam halaman 443. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Injil Yohanes pasal 17 ayat 26. Kesimpulan dari dua nama Allah adalah Yesus. Dalam bahasa Yunaninya, Yesus adalah nama Allah Bapa yang telah diberikan oleh Bapa kepada anaknya yang tunggal sebagai nama yang menyelamatkan manusia dari segala dosanya. sekarang saya menyatakan bahwa paham ini keliru. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 dan pasal 12 ayat 26, kata namamu diartikan sebagai otoritas yang penuh dari Allah Bapa. Maka Keluaran 23 ayat 21 dikatakan, namaku ada di dalam dia. Saya membacakan Keluaran 23 ayat 21 dengan Sentence Translation. For my power is around him. Kuasaku ada di sekelilingnya. Jadi, otoritas yang penuh dari Allah ada di dalam dia, di atasnya,
dan di sekelilingnya. Namaku ada di dalam dia, mengartikan bahwa otoritas yang penuh dari Allah ada di dalam malaikat Tuhan. Kita baca Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kata maka menandakan bahwa janji, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Janji ini didasarkan pada persyaratan mentaati, seperti ayat-ayat lain dalam kitab suci. Baca ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Malaikatku, arti malaikat adalah utusan. Dan kata malaikat digunakan untuk Kristus, untuk malaikat biasa, dan untuk manusia. Kata malaikat digunakan untuk Kristus di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan 23 dan pasal 3 ayat 2 dan lain-lain. Kata malaikat digunakan untuk malaikat biasa di dalam Mazmur 104 ayat 4. Saya akan membaca Mazmur 104 ayat 4 dalam Authorized Version. Who makes his angels spirit, his ministers a flaming fire. Yang membuat malaikat-malaikatnya roh-roh, pelayan-pelayannya api yang menyala. Kata malaikat digunakan juga untuk manusia di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang berarti tuliskanlah kepada gembala jemaat di Efesus. Kata malaikat Tuhan digunakan oleh Musa sebanyak 25 kali. Mengidentifikasi pribadi ini sebagai ilahi dan disebut sebagai Allah dan Tuhan. Sekarang kita mau selidiki bukti-bukti bahwa malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi. Kita akan membaca Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai dengan 14. Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 14 untuk membuktikan bahwa malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi.
letaknya antara Kades dan Beret. Kepada Hagar, malaikat Tuhan berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas anakmu itu. Kita baca Kejadian 21 ayat 17 dan 18. Kejadian 21 ayat 17 dan 18. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Berarti kepada Hagar, malaikat Allah, yaitu malaikat Tuhan berkata, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kalau sebelumnya, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas anakmu itu. Lalu katakan, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan kata aku, Tuhan, aku. Sekarang kita baca Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Kepada Abraham, malaikat Tuhan berkata, Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, telah ku ketahui sekarang. Sekarang kita baca Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 17. Kepada Abraham juga malaikat Tuhan berkata, Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut. Dan untuk keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. kita perhatikan kata aku ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Kepada Yakub, malaikat Allah, yaitu malaikat Tuhan, mengidentifikasi sebagai Allah Bedel dalam Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai dengan 13. Yakub menyebut malaikat Tuhan sebagai penebusnya. Saya membaca Kejadian 48 ayat 16a, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Kalimat ini dalam Authorized Version, the angel which redeemed me from all evil. Malaikat yang telah menebus aku dari segala bahaya. Jadi, malaikat Tuhan adalah penebus Yakub. Kepada Musa, malaikat Tuhan mengidentifikasi sebagai Allah nenek moyang. Aku adalah aku, the I am. Keluaran 3 ayat 2 sampai dengan Keluaran 4 ayat 28. Jadi, malaikat Tuhan adalah Allah nenek moyang Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan juga malaikat Tuhan adalah the I am, aku adalah aku, yaitu yang ada dengan sendirinya. Jadi, sebutan malaikat Tuhan dan malaikat Allah digunakan dalam kitab suci banyak kali sebagai penampakan salah satu pribadi dari tingkat ilahi. Malaikat, messenger Tuhan adalah utusan yang diutus dari kepala kealahan, yaitu pribadi pertama dari kealahan.
1 Tawarik 29 ayat 11 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Jadi jelas bahwa malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari Trinitas Ilahi sebagai manifestasi Allah dalam penempatan kepada manusia. Haleluya. Allah Bapa, kami sangat berterima kasih karena kami mengetahui tentang malaikat Tuhan dengan jelas. Ada yang mengatakan malaikat Tuhan adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan diri. Ada yang menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah malaikat yang diciptakan yang menyandang nama Allah Jehovah. Akan tetapi Bapa, kami tahu saat ini dengan jelas malaikat Tuhan bukan anak tunggal Bapa. Bukan pula malaikat biasa. Malaikat Tuhan adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi yang menampakkan diri kepada manusia sebagai utusan dari kepala kealahan, yaitu pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Bapa, kami mengucap syukur karena kami bisa mengetahui dengan jelas karya Kristus sebelum berinkarnasi melalui pengertian malaikat Tuhan. Iman kami adalah Yesus Kristus dan kami menolak Yesus yang lain. Bapa, pakailah kami semua untuk memberitakan iman kami, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.